hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Selayar, dan terhadap proses itu saya menyatakan bahwa proses pentersangkaannya itu tidak salah. Itu masih berjalan dengan sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada. Tapi bukan itu yang menjadi opsi yang paling terbaik di antara opsi-opsi yang lain di dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dijalani oleh adik saya. Itu poin pertamanya. Proses penegakan ini saya tentu sebagai keluarga meresponnya dengan sangat baik, karena ini merupakan pintu masuk untuk proses penegakan hukum selanjutnya bagi kasus-kasus yang sama. Mungkin bagusnya saya jelaskan dulu bagaimana posisi adik saya ini dari sejak awal. Jadi adik ini ditersangkakan sebabkan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran desa, ya, yang kemudian sudah dilakukan proses pengembalian setelah dilakukan pemanggilan, setelah dilakukan arahan-arahan dari Kejaksaan Negeri Selayar, sudah dilakukan pengembalian penuh. Namun ada beberapa hal yang harus saya komentari di dalam proses pentersangkaannya ini. Yang pertama adalah syarat untuk mentersangkakan itu 2 alat bukti sebagaimana yang disampaikan oleh Kejaksaan. Yang pertama itu adalah barang buktinya itu adalah uang pengembalian yang dijadikan sebagai barang bukti. 1. Kedua, barang bukti kedua adalah hasil audit dari lembaga yang saya tidak ketahui asal usulnya. 2 itu sebagai alat bukti untuk menetapkan saudara saya sebagai tersangka. Sepengetahuan saya bukan ahli hukum, sepengetahuan saya dalam proses pentersangkaan tindak pidana korupsi seperti ini adalah, pertama itu bukti pertama itu harus ada audit, harus ada hasil laporan audit 3 lembaga negara. Pertama Inspektorat, BPKP, atau BPK. Itu yang berwenang untuk menyatakan kerugian negara, harus ada dulu itu. Kedua adalah ada barang bukti lainnya. Kalau barang bukti ini kalau yang dijadikan sebagai pentersangkaan ini adalah uang yang dikembalikan oleh adik saya, itu bukan barang bukti, itu uang pinjam dari saya untuk mengembalikan itu sebagai bentuk komitmen terhadap semangat restoratif justice di dalam proses penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya menerima dengan ikhlas proses pentersangkaan ini. Jikalau 1, semua kepala desa yang ada di Kabupaten Selayar yang sudah ada LHP dari Inspektorat segera tersangkakan minggu depan. Itu 1. Saya akan menganggap bahwa proses pentersangkaan adik saya itu murni, jernih, berdasarkan pendapat-pendapat hukum yang lahir dari pikiran jernih yang dikeluarkan oleh Kejaksaan. Maka syaratnya adalah tersangkakan segera. Daftar antrian laporan di Kejaksaan itu ada banyak yang sudah punya LHP dari lembaga yang berwenang untuk menyatakan kerugian negara. Segera tersangkakan itu. Karena kalau tidak, maka saya akan menyatakan bahwa sesungguhnya proses penegakan hukum ini sangat politis. Dikarenakan demo setiap hari, tekanan dari berbagai macam situasi, sehingga kita tidak bisa menemukan bentuk wajah asli bagaimana proses penegakan hukum di Selayar, sehingga kita tidak mendapatkan kepastian hukum dari proses ini. Nah, saudara saya ini sampai saat ini belum ada LHP. Kita bisa cek riwayat dia dalam proses pengembalian, kepatuhan dia di dalam proses pengembalian kerugian negara yang dilakukan di Inspektorat. Setiap kali ada, patuh dia setiap tahun. Kemudian pemanggilan Kejaksaan, patuh kita, seluruhnya kita ikuti. Disuruh mengembalikan, kita kembalikan. Memang kita tidak punya niat untuk kemudian melakukan proses-proses itu, untuk melakukan tindakan seperti itu, karena kita sadari bersama. Ketiga adalah
tentu proses ini tidak sesuai dengan semangat MOU antar 3 lembaga negara, kejaksaan, kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri. Apa pesan dari kejaksaan? Kita viral itu di Facebook, Anda bisa tonton, bahwa kalau Anda memeriksa kepala desa itu, sesuaikan dengan keadaan-keadaannya yang ada di tempat ini. Ini kepala-kepala desa ini orang kampung, stafnya orang kampung. Kemampuan SDM mereka untuk mengelola keuangan, merencanakan kegiatan, itu sesuai dengan kemampuan pendidikan orang-orang yang ada di desa. Maka pendekatannya seharusnya adalah belum melakukan penegakan hukum seperti ini. Seharusnya diserahkan dulu ke pejabat pembina, APIP di internal pemerintahan. Kalau dia tidak patuh di situ, Anda lakukan eksekusi, saya kira itu sudah benar. Kalau seperti itu, kita lihat bahwa proses petersangkaan Adesai ini, pengembalian negara tidak menghapus pidana. Ya, itu benar. Itu membuktikan bahwa undang-undang tindak pidana korupsi itu sangat manusiawi. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Penggunaan pasal ini jikalau tersangka ini tidak kooperatif, tersangka ini mau menghilangkan seluruh barang bukti, penggunaan itu. Buktinya, dalam lembaga lain, Kapolres Selayar melakukan pendekatan restoratif justice. Dia lakukan pengembalian, selesai kasusnya. Ini soal kebijaksanaan, soal niat. Kelurahan Botomangun ya yang terjadi itu, Kelurahan Botomangun. Nah, soal niat. Kita akan lihat bagaimana kejernihan niat kejaksaan di dalam proses penanganan ini. Kepolisian Selayar memberikan kita contoh peradaban hukum yang sangat manusiawi, sesuai dengan tumbuhnya sosiokultural yang ada di Selayar ini. Itu contoh yang baik dan sangat presisi. Karena ini bukan hitam putih dalam proses penegakan tindak pidana korupsi. Itu yang harus kita pahami. Ada kemungkinan melakukan pra-peradilan, Pak? Begini, sementara ini karena saya baru tiba dari Jakarta setelah bersama-sama juga Pak Kajari, juga beliau juga mungkin lagi menuju ke Selayar. Saya tunggu untuk melakukan pertemuan dengan pihak kejaksaan. Tentu lembaga ini adalah lembaga yang sangat besar, lembaga yang sangat profesional. Saya akan melakukan pertemuan-pertemuan dulu seperti apa komitmen beliau di dalam proses penegakan hukum. Bukan hanya soal kasus adik saya ini. Kita bicara proses penegakan hukum yang sama terhadap soal-soal yang ada di Kabupaten Selayar. Saya akan minta komitmen itu. Apakah kemudian dilakukan, apakah proses pentersangkaan ini sudah ideal? Kita sudah bisa mengira-ngira sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kita sudah bisa mengira-ngira. Apakah kemudian akan saya lakukan cek terhadap proses tersangkaan ini melalui proses hak hukum tersangka, melalui proses peradilan? Tergantung dari hasil pertemuan saya dengan pihak Kejaksaan Negeri Selayar. Tentu itu semua opsi-opsi yang sangat terbuka ke depan, agar itu menjadi pembelajaran bagi seluruh warga Selayar, karena akhir-akhir ini marak kasus, satu-satunya kasus yang selalu marak adalah korupsi kepala desa. Jadi soal ini mesti jelas proses hukumnya, sehingga kemudian kelompok-kelompok yang hendak memanfaatkan ini sebagai ruang-ruang kewirausahaan baru. Ini kan kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini banyak sekali selalu kepala desa yang, maka harus ada pendekatan ini, kebijakan di pemerintahan mana saja, agar ini jelas posisinya, sehingga kemudian bekerja di bawah juga itu menjadi aman. Kejaksaan juga harus ini menjadi perhatian. Itu apalagi kira-kira yang ada upaya yang akan dilakukan sebagai keluarga dari tersangka iya, untuk upaya penahanan. Itulah upaya sementara yang sedang saya mau jejaki ketika Pak Kajari datang, untuk melakukan proses upaya penangguhan, karena itu kan salah satu hak hukum dari tersangka.
merujuk kepada komitmen Ade ini di dalam kepatuhannya menjalani seluruh proses pemeriksaan itu. Tentu kita tidak punya kita tidak punya alasan untuk tidak memberikan itu, menghilangkan barang bukti. Nah, sudah ada semua. Apa yang kalau orang Selayar itu bilang apa lagi, kira-kira begitu. Kita ini terang benerang soal Ade ini, apakah ada nawaitunya, ada mensreanya untuk melakukan ini. Saya terangkan sederhananya begini. Ade ini kan kreatif saja di dalam proses penggunaan anggaran. Kreatif, pakai dulu dengan harapan bahwa dia menunggu hasil pemeriksaan nanti kembalikan. Karena kebiasaannya begitu di Selayar ini. Ada kultur yang terbangun di kepalanya itu. Saya pakai aja dulu sebagian uang ini untuk nanti tunggu LHP baru dikembalikan. Karena ada prosedur-prosedur itu. Jadi hanya sampai di situ nawaitunya. Makanya ketika diminta dikembalikan dikembalikan. Itu. Nggak ada mensrea lain karena terpenuhi dia, kecuali ada niat-niat yang sangat kuat untuk mengkorupsi uang negara. Itu kira-kira poin-poin yang Jadi harapannya ada persamaan hukum terkait dengan laporan-laporan sebelumnya yang iya. marak di Selayar. Iya. Ini kita akan lihat komitmennya. Kasus seperti adik saya yang belum jelas barang buktinya, yang jelas komitmen pengembaliannya, patuh terhadap seluruh prosedur formal hukum yang ada, sudah ditersangkakan. Apalagi yang sudah ada hasil laporan pemeriksaan, terang-terang barang lembaga negara menyatakan bahwa ada kerugian di desa itu. Sebelum kasus-kasus ini dan kasus-kasus yang lain bertebaran di sosial media itu, segera aja tersangkakan itu semua. Supaya komitmen kelembagaan penegakan hukum Kejaksaan Selayar itu dianggap berintegritas. Tidak pandang bulu. Iya. Bagaimana tanggapannya dengan terkait dengan inspektorat, Pak? Dia sebagai apik terkait dengan temuan-temuan itu dengan kepala desa lainnya? Belum bisa menanggapi terkait itu. Saya masih fokus dulu terkait proses ini. Saya kira itu cukup ya. Iya, oke, Terima siap. kasih.